Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga masih tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris, khususnya grammarnya. Oke, kali ini kita akan membahas topik simple past tense. Ya, lagi-lagi kita masuk ke dalam topik tenses. Oke, langsung saja ya. Baiklah, jadi simple past tense itu fungsinya adalah untuk menceritakan suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau atau masa yang sudah lewat. Oke, ingat ya, untuk menceritakan suatu kegiatan yang sudah lampau, oke, atau yang sudah lewat. Oke, sekarang rumusnya. Oke, rumusnya akan saya bagi dua di sini. Yang pertama, rumus untuk kalimat yang menggunakan kata kerja, dan yang kedua nanti untuk kalimat yang menggunakan to be. Kita bahas yang menggunakan kata kerja terlebih dahulu. Yang positif sentence-nya, rumusnya adalah subject, kemudian verb to, kemudian ada objek atau complement. Ingat ya, pakai verb to untuk simple past tense. Dan yang negatif, kalimat negatif, rumusnya subject plus did not atau disingkat didn't, kemudian verb. Saya tidak taruh verb 1 atau 2 karena pada dasarnya verbnya itu adalah bentuk dasar atau infinitif dalam bahasa Inggris. Kemudian objek atau komplement. Dan yang interrogatif, kalimat tanya dimulai dari did, kemudian subjek dan verb dasar, lalu objek dan komplement. Itu dia rumusnya ya, untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Sedangkan untuk rumus kalimat yang menggunakan to be, positifnya adalah subject plus was atau were dan objek atau komplement. I think salah ini ya, nggak ada objek sih biasanya kalau dia pakai to be saja langsung komplement ya. Oke, maaf ya, ini ada typo, ada salah pengetikan, langsung komplement biasanya. Kemudian untuk yang negatifnya, subject, kemudian diikuti was atau were, kemudian not, dan komplement. Interrogatif itu dimulai dari was atau were, kemudian subject, lalu komplement. Oke, karena ada pilihannya was atau were, kapan pakai was, kapan pakai were, ini dia. Jadi yang pakai were adalah you, we, they. Sedangkan yang pakai was adalah I, she, he, it. Oke. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah adverb of time, keterangan waktu. Keterangan waktu untuk simple past tense ada just now. Just now artinya baru saja. Ada yesterday, kemarin, kemudian ada last. Misal last night, last Monday, last week, last year, 2 years, last 2 years, dan lain-lain ya. Arti last di sini adalah yang lalu. Jadi kalau last night artinya tadi malam, last Monday Senin lalu begitu, last week minggu lalu. Oke. Kemudian ada kata ago. Sebelum ago, keterangan waktu 2 days ago, misalnya 3 weeks ago, 5 years ago. Ago pun artinya adalah lalu. Jadi 2 days ago artinya 2 hari yang lalu. Kemudian ada keterangan in diikuti tahun yang telah berlalu, misalnya in 2001, pada tahun 2001. Kita tahu 2001 sudah berlalu kalau kita katakan sekarang, ya kan? Oke, inilah dia keterangan waktu untuk simple past tense. Asalkan hafal ini, jikalau ini muncul dalam kalimat, maka kita tahu bahwa kalimat itu tertulisnya di simple past tense, begitu. Baiklah, karena tadi rumusnya itu pakai verb to, maka kalian harus paham, harus tahu atau harus hafal bentuk kedua dari semua kata kerja. Ini adalah latihan 41. Oke, coba kalian cari bentuk kedua dari semua kata kerja ini yang saya tulis, yang saya tampilkan di layar. Ada 60 ya, ada 60 kata. Saya akan membuat video untuk memberikan bentuk kedua dari seluruh kata kerja ini. Jadi kalian bisa merujuk ke video tersebut nanti ya, untuk mengisi
titik-titik atau soal-soal ini. Sebelumnya saya akan bantu untuk menjawab 1 sampai 10. Ya, ada watch, kick, listen, help, over, crawl, move, use, dance, fire. Ini semua termasuk dalam kata kerja regular verb. Kata kerja regular itu adalah kata kerja yang beraturan. Beraturan itu maksudnya setiap kata kerja di dalam bahasa Inggris bentuk pasnya itu kalau dia regular ditambahkan ed atau di. Di itu ditambahkan kalau misalnya akhir kata kerjanya sudah berakhiran e. Saya tadi bilang ed maksudnya itu ed ya dalam bahasa Indonesia. Saya tadi melafalkan mempronouncekan bahasa Inggrisnya. Jadi nomor 1 watch, tinggal tambahkan ed, kick tinggal tambahkan ed, listen tinggal tambahkan ed, help tinggal tambahkan ed, over juga ed, crawl tambahkan ed, move karena dia berakhiran e jadi tinggal tambahkan d saja. Dengan use, dance, fire sama ya, karena berakhiran e maka tinggal ditambahkan d saja. Begitu. Untuk selanjutnya kalian bisa jawab sendiri. Karena sebagian dari kata kerja ini ada yang irregular, bentuknya tidak beraturan, nggak selamanya pakai ed ya untuk bentuk verb to dari kata kerja. Nah, yang ini adalah latihan 44 membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya dalam bentuk past tense. Mari kita buat ya, kita jawab. Positifnya she, kemudian titik-titik to go to the cinema yesterday. Yesterday adalah verb of time simple past, kata keterangan simple past ya. Dalam kurung kata kerjanya yang diingini adalah want. Jadi kita harus ubah want ini menjadi verb to. Verb to-nya want adalah wanted. Jadi plus ed ya. Jadi jawabannya adalah she wanted, begitu. Dan negatifnya tadi rumusnya subject plus didn't kan, kemudian verb dasar. Maka kalimat negatifnya menjadi she didn't want. Ya, yang dalam kurung ini want adalah sudah bentuk dasar. She didn't want to go to the cinema yesterday, itu negatifnya. Interrogatif dimulai dari did. Maka menjadi did she want to go to the cinema yesterday? Yang nomor 2, positifnya we. Bentuk verb to dari go adalah when ya. WENT tulisannya. Maka kita jawab we went to Malang last year. Bentuk negatifnya we didn't go ya. We didn't go to Malang last year. Interrogatifnya kita mulai dari did menjadi did we go to Malang last year. Begitu, gampang sekali ya untuk memahami simple past tense ini. Sekian saja penjelasan singkat tentang simple past tense. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian semua semakin pintar. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye!